Ya, halo Sobat Agro, kembali lagi di channel agroindustri.id yang selalu memberikan informasi berkaitan dengan seputar dunia pertanian yang up to date dan menarik. Nah, di segmen kali ini saya nggak sendirian, saya ditemani oleh Mas Koiril dan Mas Albi. Oke Sobat Agron, kali ini saya dan Mas Albi menemani Mas Hendra nih di segmen Agronew. Kali ini mau bawain informasi mengenai inovasi-inovasi di bidang pertanian. Nah, Sobat Agro, kalau ngomongin soal inovasi pertanian nih, pasti nggak ada habisnya ya. Karena inovasi di sektor pertanian memang sangat-sangat banyak ya dan luas. Apalagi sekarang ini semakin banyak nih peminat-peminat yang menggeluti di bidang pertanian. Bukan lagi cuman petani tua saja ya, tapi juga generasi muda ataupun mahasiswa mulai banyak yang menggeluti sektor ini. Bener banget Mas Albi, karena seperti kita ketahui yang saat ini kan udah banyak banget nih universitas yang mempunyai jurusan atau fakultas pertanian. Saat ini juga udah banyak anak-anak muda yang memilih untuk melanjutkan studinya untuk berkuliah di fakultas pertanian. Nah, benar banget. Jadi mahasiswa yang juga dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia ini nih, sebagai generasi muda tentunya turut membangun sektor pertanian di Indonesia. Tapi yang jadi pertanyaan, apa sih peran mereka dalam membangun pertanian di Indonesia ini? Nah, daripada semakin penasaran, simak aja video ini sampai selesai ya. Karena di video kali ini aku, Mas Albi dan Mas Koiril bakal ngasih informasi mengenai berbagai inovasi di bidang pertanian yang berhasil diciptakan oleh para mahasiswa dan dosen dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia ini. Seperti kita ketahui ya, teknik pemanenan komoditas pertanian di Indonesia masih kebanyakan dilakukan secara manual ya teman-teman. Bener banget, masih tradisional banget ya. Iya sih, sebenarnya sih bukan nggak efektif ya. Cuman kalau untuk petani-petani yang udah tua, cara ini tuh memakan lebih banyak waktu dan menguras tenaga mereka. Nah, benar banget Mas Albi, karena kita tahu ya saat ini kayaknya lebih banyak petani yang sudah berumur daripada petani muda. Iya bener banget. Nah, jadi kita sebagai mahasiswa seharusnya mampu melihat permasalahan-permasalahan tersebut dan berpikir nih, upaya apa sih yang bisa kita ciptakan untuk mengatasi permasalahan. Nah, maka dari itu penting banget ya adanya inovasi baru untuk sektor pertanian, dan seperti kita ketahui juga bahwa bersamaan juga kalau misalnya generasi muda atau generasi masa ini akrab banget kan dengan teknologi. Nah, tapi kenapa teknologi pertanian di Indonesia ini masih ketinggalan dengan negara-negara lain ya? Nah, kayaknya itu tuh yang jadi PR kita bersama ya sebagai generasi muda. Bagaimana nih peran kita untuk bisa berkontribusi dalam pembangunan pertanian di Indonesia sendiri? Nah, jadi salah satunya ada nih Mas Albi dari Fakultas Teknologi IPB. Ada 4 orang mahasiswa yang berhasil menciptakan sebuah inovasi bernama robot Azura. Azura ini dibuat dengan tujuan untuk mengurangi beban petani saat melakukan aktivitas pemanenan secara manual. Nah, Azura sendiri memiliki 2 metode, yakni personal following, di mana robot akan mengikuti petani saat melakukan aktivitas panen, sehingga petani tidak perlu lagi membawa keranjang hasil panen, sehingga bisa langsung dimasukkan ke dalam keranjang yang dibawa oleh robot Azura ini. Ya, bener banget nih Mas Hendra. Lalu metodenya yang kedua adalah pemantauan webcam jarak jauh untuk memantau mobilitas pemanenan. Azura juga dilengkapi dengan alat pendeteksi bobot panen yang berfungsi untuk mencatat
bobot pacu pada peta tertentu. Sehingga hasil ini juga bisa dijadikan sebagai evaluasi untuk petani pada perbaikan di musim tanam berikutnya. Serta robot Azura ini bisa menampung hasil panen hingga 25 kg. Nah, saat ini robot Azura masih dirancang untuk penggunaan di greenhouse dengan lantai yang relatif datar. Sedangkan untuk penerapan pada kondisi pertanaman lainnya dapat dilakukan dengan modifikasi roda robot terlebih dahulu. Nah, dengan adanya robot Azura ini diharapkan bisa mempermudah aktivitas pemanenan khususnya untuk para petani yang udah tua tadi, sehingga juga bisa meningkatkan produktivitas mereka. Setuju banget nih. Masih ngomongin soal inovasi ya. Inovasi dan teknologi di sektor pertanian nih. Jadi ada beberapa mahasiswa dari Unpad yang berhasil menciptakan sebuah inovasi yang berupa perangkat hidroponik tanpa aliran listrik. Nah, biasanya kita sebutin dengan smart watering ya. Nah, jadi pertanyaan mungkin banyak juga yang belum tahu nih apa itu smart watering. Nah, jadi smart water ini adalah sebuah sistem hidroponik yang dirancang untuk mengurangi penggunaan energi listrik. Karena seperti kita ketahui bersama, penggunaan energi listrik yang sangat tinggi jadi permasalahan bagi mereka yang mau mencoba untuk budidaya secara hidroponik. Betul banget. Nah, smart water ini memiliki prinsip kerja chef watering system tanpa energi listrik. Sistem ini bekerja dengan memanfaatkan gaya gravitasi bumi, prinsip Archimedes, dan kapilaritas. Selain menghemat penggunaan energi listrik, smart watering ini juga diyakini dapat meningkatkan efisiensi dalam penggunaan air dan nutrisi. Nah, karena dapat meminimalisasi proses penguapan dari media tanam sehingga 100% air dan nutrisi akan diserap oleh tanaman. Smart watering ini dapat digunakan untuk berbagai jenis tanaman dan metode hidroponik seperti substrat dan kultur air. Pemanfaatan smart watering nantinya penyiraman tanaman tidak perlu dilakukan setiap hari, dan dalam seminggu cukup dilakukan 1 kali penyiraman atau penyesuaian dengan fase tumbuh tanaman. Jadi selain hemat energi, penggunaan smart watering ini juga terbilang praktis dan mudah. Komponen yang digunakan dalam pemanfaatan smart watering ini adalah tandon, wadah katup, dan saluran air. Nantinya nutrisi dan air pada tanaman akan masuk ke dalam katup yang ada di wadah. Nah, katup inilah yang berfungsi untuk mengatur pengairan dalam hidroponik. Menariknya lagi, sistem smart watering ini ternyata udah dipasarkan mulai dari September 2020 lalu dan udah mulai banyak digunakan oleh petani maupun masyarakat di daerah Bandung dan Pulau Jawa. Diharapkan juga adanya perangkat ini tuh bisa menjadi solusi bagi mereka yang pengen memulai usaha budidaya secara hidroponik tapi takut dengan biaya listrik yang banyak. Dan diharapkan juga ya dengan adanya smart watering ini bisa menjawab permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat perkotaan yang seperti kita ketahui, kalau masyarakat perkotaan ini kan terkenal biasanya kalau kesulitan untuk bercocok tanam karena keterbatasan lahan. Nah, jadi dengan adanya inovasi ini bisa membantu mereka bercocok tanam lagi dan bisa memenuhi kebutuhan pangan mereka. Nah, masih ngomongin soal inovasi di sektor pertanian, ternyata bukan cuma mahasiswa aja nih yang punya ide kreatif. Dosen-dosennya juga nggak mau kalah. Nah, makanya mereka juga menciptakan berbagai inovasi di sektor pertanian, seperti yang dilakukan oleh dosen Fakultas Pertanian dan Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya. Jadi para dosen tersebut menciptakan sebuah inovasi, yaitu sistem monitoring pertanian cerdas dan terpadu yang dikasih nama ISMAS. Wih, bener banget Mas Koiril. Nah, jadi sistem ISA-MS ini adalah singkatan dari Integrated Smart Agriculture Monitoring System yang menggunakan internet untuk melakukan proses pemantauan secara langsung di kondisi pertanaman dan mengacu pada pertanian presisi. Oh iya, mungkin banyak sobat agro yang belum tahu apa itu istilah-istilah pertanian presisi itu apa ya. Nah, jadi pertanian presisi ini adalah salah satu sistem pertanian dengan memanfaatkan teknik merekam parameter lahan tanam sehingga nantinya bisa menjadi lebih efisien dan berkelanjutannya. Tentunya bisa mengurangi pemborosan sumber daya. Sistem ISAMS ini bisa diterapkan untuk berbagai tanaman pertanian, mulai dari tanaman obat, tanaman hias, sayuran buah, tanaman padi, dan komoditas hortikultura lainnya. Selain itu, untuk penggunaannya sendiri, sistem ini bisa digunakan di berbagai lahan pertanian, mulai dari lahan terbuka seperti sawah, kebun, ladang, sistem greenhouse maupun sistem urban farming seperti hidroponik dan aquaponik. Parameter penting untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman seperti suhu, kelembapan udara, kelembapan tanah, intensitas cahaya, dan kondisi lingkungan sekitar bisa dipantau melalui sistem ISAMS, di mana hasilnya bisa dipantau melalui smartphone yang sangat dekat dengan kehidupan kita saat ini. Tidak hanya digunakan pada lahan saja, Mas. ISA-MS ini juga bisa digunakan untuk pertanian di lahan dan sumber air yang minim. Satu alat ISA-MS dapat digunakan untuk pemantauan area dengan luas sekitar 10 meter persegi, dan alat ini sudah diuji cobakan pada lahan pertanian kebun melon seluas 300 meter persegi dan menghasilkan 1,5 ton melon dalam kurun waktu 3 bulan aja nih, Mas. Nah, dengan semakin banyaknya inovasi di sektor pertanian termasuk tadi, ISAMS diharapkan banget nih dapat membantu meningkatkan pembangunan sektor pertanian kita, dan tentunya bukan hanya produktivitas petani aja nih yang diharapkan bisa meningkat dengan inovasi ini, tapi juga bisa mewujudkan ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Paling penting tuh untuk meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani ya. Itu yang perlu digarisbawahi ya, teman-teman. Ya, benar banget Mas Albi. Nah, itulah tadi beberapa hasil inovasi di bidang pertanian yang dihasilkan oleh para mahasiswa dan dosen dari berbagai universitas di Indonesia. Hasil inovasi ini tentu akan menjadi cerita saja kalau misalnya tidak dimanfaatkan secara tepat. Benar. Jadi diharapkan dengan adanya inovasi dan ini dapat diimplementasikan secara tepat sehingga dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan pertanian di Indonesia. Benar banget Mas Koiril, dan tentunya inovasi-inovasi ini juga diharapkan banget nih menjadi solusi permasalahan pertanian yang dihadapi oleh para petani di Indonesia ini. Dan selanjutnya terima kasih kepada Sobat Agro yang telah menyaksikan video ini sampai selesai. Dan kalau kalian punya komentar atau saran, boleh dimasukkan di dalam kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen channel agroindustri.id. Kami pamit.